Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman persiapkan dari sekarang untuk mendaftar seleksi P3K ini. Karena nanti ada 3 tahap teman-teman yang harus teman-teman lalui untuk bisa lolos menjadi ASN P3K ini. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman mengenai tahapan apa saja dan juga hal-hal apa saja yang harus teman-teman ketahui. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah 3 tahapan seleksi P3K tahun 2021 teman-teman yang harus teman-teman lalui untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, yang kedua yaitu seleksi kompetensi, yang ketiga yaitu tes wawancara. Untuk seleksi administrasi ini mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Yang mana nanti panitia seleksi instansi pengadaan P3K ini melaksanakan seleksi ataupun mengecek seluruh dokumen pelamaran yang diterima. Selanjutnya, panitia seleksi instansi pengadaan P3K ini mengumumkan hasil dari seleksi administrasi ini secara terbuka. Dan apabila teman-teman memenuhi persyaratan, maka teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi ini. Dan apabila teman-teman tidak memenuhi persyaratan, maka teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi ini atau tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apa saja yang harus teman-teman persiapkan dalam seleksi administrasi ini? Yang pertama yaitu kartu keluarga. Nah, untuk kartu keluarga ini nanti digunakan untuk membuat akun di sscasnbkn.go.id teman-teman, yang mana nanti teman-teman diminta untuk memasukkan nomor KK tersebut. Jadi buat teman-teman persiapkan saja. Kemudian yang nomor 2 yaitu alamat email aktif. Nah, jadi nanti teman-teman juga diminta untuk memasukkan alamat email aktif yang teman-teman miliki. Kemudian yang nomor 3 yaitu KTP. Nah, jadi nanti teman-teman juga diminta untuk memasukkan NIK yang ada di KTP tersebut, yang mana nanti otomatis akan terintegrasi dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, jadi pastikan antara kartu keluarga dengan NIK KTP ini sudah sesuai teman-teman dengan data yang ada di Dukcapil. Karena apabila NIK dan KK ini tidak sesuai, maka teman-teman akan kesulitan untuk membuat akun di SSCASN ini. Kemudian yang nomor 4 yaitu ijazah dan transkrip nilai. Nah, untuk pendaftaran seleksi P3K tahun 2021 ini, untuk ijazah ini sepertinya tidak perlu lagi diupload teman-teman, tapi otomatis akan terintegrasi dengan data yang ada di PDDikti. Tapi untuk menjaga-jaga teman-teman persiapkan saja ijazah dan transkrip nilai ini. Kemudian yang nomor 5 yaitu foto background merah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja foto diri berpakaian rapi background merah, ini berformat JPG, untuk ukuran ini biasanya 120 KB. Kemudian yang nomor 6, dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar. Nah, untuk dokumen lain ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi teman-teman, karena masing-masing instansi ini tidak sama. Bisa jadi nanti ada dokumen-dokumen lain atau dokumen-dokumen tambahan yang harus teman-teman penuhi. Jadi teman-teman tunggu saja nanti. Kemudian apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ini, maka teman-teman berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap seleksi kompetensi, yaitu ujian P3K berbasis UNBK. Untuk tes kompetensi ini nanti ada passing grade-nya teman-teman, atau ada nilai ambang batas yang harus teman-teman penuhi. Nanti kami akan infokan lebih lanjut teman-teman mengenai passing grade P3K ini. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam seleksi kompetensi ini? Kita lihat di sini teman-teman. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Untuk kompetensi teknis ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi ini sesuai dengan bidang jabatan masing-masing teman-teman, atau sesuai dengan mapel yang teman-teman pilih. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Untuk kompetensi manajerial ini hampir sama dengan tes karakteristik pribadi teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi sosiokultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, untuk kompetensi sosiokultural ini bisa disebut dengan kompetensi perekat bangsa, teman-teman, yaitu bagaimana teman-teman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tes wawancara berbasis komputer. Nah, untuk tes wawancara ini untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Nah, jadi 3 tahapan inilah yang harus teman-teman lalui atau harus teman-teman penuhi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Kemudian ini adalah afirmasi P3K tahun 2021, teman-teman, yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para guru honorer. Kita lihat yang pertama, guru honorer yang memiliki serdik. Kompetensi teknis otomatis memperoleh nilai maksimal. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah memiliki serdik, maka teman-teman sudah mendapat nilai maksimal atau nilai penuh di kompetensi teknis. Bisa dibilang teman-teman sudah memenuhi nilai ambang batas di kompetensi teknis ini. Berapapun nilai teman-teman, maka teman-teman akan dihitung nilai maksimal. Jadi teman-teman sudah mempunyai bonus atau mempunyai modal di sini di kompetensi teknis. Jadi nanti teman-teman fokusnya hanya pada kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketiga kompetensi itulah yang nantinya harus teman-teman maksimalkan untuk menunjang nilai. Jadi usahakan nilainya tinggi, teman-teman, untuk bisa menjaga peluang lolos menjadi ASN P3K. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer usia 40 tahun ke atas. Kompetensi teknis mendapat bonus 75 poin. Nah, ini beda dengan cerdik, teman-teman. Yang cerdik ini nilai penuh, sedangkan yang usia 40 tahun ke atas ini mendapat bonus 75 poin. Nah, ini juga mendapat modal, teman-teman. Misalkan nanti passing grade untuk kompetensi teknis ini misalkan 80. Nah, teman-teman sudah mendapat modal 75. Nah, jadi teman-teman tinggal menambahi 5 poin saja untuk memenuhi nilai ambang batas di kompetensi teknis ini. Nah, jadi teman-teman perlu betul 1 soal ataupun 2 soal saja, maka teman-teman akan memenuhi nilai ambang batas. Jika ambang batasnya itu 80. Jika ambang batasnya ini nanti 75, maka teman-teman sudah memenuhinya di sini karena sudah mendapat bonus 75. Jadi seperti itu, ini khusus yang 40 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu guru honorer non-serdik dan usia di bawah 40 tahun. Tidak mendapat bonus poin, tapi mendapat prioritas di sekolah penempatan jika memenuhi passing grade. Nah, jadi untuk guru honorer yang tidak memiliki serdik dan di bawah 40 tahun, teman-teman harus benar-benar berjuang dari nol. Teman-teman tidak mendapat bonus poin di sini, tapi apabila teman-teman lolos passing grade, maka teman-teman akan mendapat prioritas penempatan di sekolah tempat teman-teman mengajar. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.